Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, adik-adik jangan lupa melakukan presensi ya terlebih dahulu untuk hari ini terkait dengan teknologi transducernya ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-9, yaitu mengenai pembagian kelompok dan pengantar tugas besar ya. Itu kemarin sebelum UTS saya sudah sekilas menjelaskan mengenai tugas besar yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, nanti di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan tugas besar yang akan dilaksanakan. Mungkin saya akan coba ulangi kembali ya terkait dengan instruksi tugas besar yang akan dilakukan di teknologi transducer khususnya di teknik elektro gitu. Oke, tugas besar ini bertujuan untuk adik-adik mahasiswa memiliki kemampuan cara berpikir ya, cara berpikir yang baik, menyelesaikan masalah ya dari semua masalah yang ada di lingkungan ITK maupun di luar lingkungan ITK ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sikap bertanggung jawab yang bekerja secara mandiri maupun kelompok gitu ya. Lalu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu ada kemampuan untuk merancang dan mengembangkan teknologi transducer sesuai dengan kebutuhan di bidang teknik elektro. Nah, untuk hari ini kita fokusnya kepada pembagian kelompok kecil, yaitu beranggotakan 5-7 mahasiswa. Nah, kelompok ini adik-adik boleh pilih sesuai keinginan masing-masing ya. Keinginan masing-masing nanti dicatat kelompoknya di tugas yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah ya. Nah, terkait dengan tugas besarnya, adik-adik harus mencari sebuah tema atau permasalahan yang ada di lingkungan ITK gitu ya, mau di gedung, mau di luar gedung, atau mau di lab, atau di luar lab ya, atau dimanapun itu, intinya masih di dalam lingkup ITK ya. Adik-adik harus mencari metode permasalahan yang perlu dipecahkan ya, bisa melalui wawancara, bisa melalui fishbone diagram, lalu ada matrik gitu ya. Nah, lalu observasi lapangan dilaporkan secara dokumen identifikasi masalah ya. Nah, ini dokumennya sudah disiapkan, adik-adik tinggal mengisinya ya. Lalu solusinya, adik-adik harus memiliki satu transducer input dan satu transducer output ya. Itu wajibnya ya. Minimal memiliki satu transducer input dan satu transducer output. Lalu solusi ini dilaporkan dalam bentuk dokumen spesifikasi. Nah, ini semua dokumennya sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan, jadi setiap pertemuannya ada yang harus dikerjakan. Nah, untuk hari ini adik-adik sekalian yaitu membentuk kelompok dan mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan ITK. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini adalah dokumen identifikasi masalah pada hari ini ya. Nanti adik-adik silahkan download, masukkan anggota ya, masukkan anggota dan masukkan kelengkapan yang lainnya ya. Saya buka dulu.
Nah, untuk dokumen identifikasi masalahnya ya seperti ini ya. Yaitu adik-adik harus menentukan judul dokumennya ya, dokumen terima masalah, lalu mata kuliahnya ya. Di sini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa dan ini dosennya ya, dosen pengampunya yaitu saya gitu ya. Kait di halaman pertama ya. Lalu diisi ya, untuk daftar isinya apa saja ya. Nah, ini tidak usah diisi dulu karena ini adalah dokumen revisi yang akan saya lakukan dari pekerjaan yang adik-adik lakukan gitu ya. Nah, di sini adalah kondisi yang adik-adik ingin selesaikan masalahnya ya di lingkungan ITK. Nah, ditunjukkan berupa video, berupa foto, lalu diberi penjelasan atau diberi deskripsi penjelasan dari foto itu maksudnya apa gitu ya. Lalu di sini adalah metode penelusuran masalahnya, apa yang harus dilakukan ya, bisa menggunakan bentuk fishbone ataupun yang lain ya. Lalu dicari akar permasalahannya ya dari masalah yang ada. Nah, yang terakhir yaitu ditulis ya untuk surat pengalihan hak cipta ya. Jadi ditulis dokumennya, judulnya apa ya. Lalu di sini ditulis nama adik-adik semua, di sini ditulis nama saya ya. Ini terkait dengan dokumen dari hari ini ya. Jadi hari ini mungkin saya kasih waktu 3 hari ya. Jadi hari ini, besok dan besoknya ya, berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu terakhir pengumpulan untuk dokumen pertama kali identifikasi masalah ya. Dan sekaligus menyertakan nama kelompoknya dari masing-masing kelompok gitu ya. Nah, ini untuk yang lembar pertama ya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisinya ya. Ini saya coba ambilkan dari kelas sebelah ya, dari kelas sebelah terkait bagaimana cara mengisinya ya, supaya ada gambaran ya. Oke. Saya Oke. Sudah terlihat ini ya. Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini cara mengisinya ya. Misalnya judulnya apa? Ya, pemanfaatan apa gitu ya, di mana gitu ya. Lalu ada mata kuliahnya apa ya? Transducer apa adik-adik? Transducer A apa transducer B gitu ya. Tanggal berapa dikumpulkan gitu ya. Hari ini tanggal berapa gitu ya. Lalu ini nama kelompoknya ditulis siapa saja, NIM-nya siapa, terus ditandatangani ya masing-masing kelompoknya. Ini belum ditandatangani, tapi ini di sini nanti adik-adik harus tanda tangan semua ya terkait dengan dokumen ini. Lalu selanjutnya yaitu menyertakan kondisi kekini. Nah, sorry, ini kurang begitu jelas ya. Saya coba akan cari yang agak lebih jelas. Sorry, ini saya, ini. Nah, seperti ini ya, ditandatangani. Lalu ini daftar isinya ditulis ya. Daftar isinya apa saja, dokumen pertama, halaman pertama apa daftarnya gitu ya. Nah, lalu misalnya kayak gini ya. Ini adalah kondisi kekinian. Fotonya diambil, di-tag. Lalu ada apa di permasalahan ini? Dijelaskan ya, dideskripsikan kenapa perlu atau kenapa menjadi penting gitu ya. Lalu selanjutnya adik-adik membuat metode penelusuran masalahnya, yaitu membuat diagram fishbone atau membuat alur penelitian yang lainnya gitu ya. Terus dijelaskan ya, dideskripsikan. Nah, yang selanjutnya akar permasalahannya ya. Maksudnya ini masuk dalam urgensi berapa gitu ya. Serius atau tidak serius gitu ya. Pada siang hari ini misalnya ini ya. Pada siang hari ini saat ini mata kuliah yang dimampu menggunakan proyektor menampilkan layar seringkali dijumpai mahasiswa duduk di bagian ujung, sering tidak kelihatan gitu ya. Nah, terus pakai tabel USG, nanti cari ya, tabel USG seperti apa gitu ya. Nah, itu rentannya berapa? Urgensinya 8, 5, 6 dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ditulis. Lalu selanjutnya nah ditulis nama mahasiswanya, alamat siswanya di mana.
Ya. Lalu ini tujuannya akan diajukan ke LPPM nanti ke depannya ya, untuk sebagai hak cipta adik-adik sekalian. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan yang ingin ditanyakan. Cukup jelas? Cukup jelas? Dari saya sudah cukup, Pak. Dari saya cukup jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas kita lanjut ke contoh inovasi ya. Contoh inovasinya nah seperti ini ya. Nah ini karena adik-adik harus memiliki bahan bekas yang dimanfaatkan kembali atau recycle ya. Nah adik-adik harus setidaknya, nah ini salah satu misalnya pengaduk minuman ya, dibuat dari bahan bekas. Nah jadi di sini ada permasalahan lalu diselesaikan gitu ya, terkait dengan identifikasi masalah. Nah ini mau untuk buat pengaduk minuman gitu ya tujuannya. Ya dibuat ya dari. Oke, selanjutnya ada grinding kayu yang dibuat dari bekas mesin cuci. Ya. Nah, ini adalah motor mesin cucinya ya, Adik. Jadi dia buat grinding kayu dari motor mesin cuci yang sudah tidak terpakai ya. Nah, jadi adik-adik bisa manfaatkan barang-barang bekas seperti ini ya untuk aplikasi di lingkungan ITK gitu kira-kira. Ini ya. Adik-adik nanti buatkan desainnya dan lain-lain ya secara detail gitu ya. Tapi untuk pada hari ini ya sampai 2 hari ke depan adik-adik hanya membuat identifikasi masalah apa yang ingin diselesaikan di lingkungan ITK ya. Seperti ini ya. Ini proses pembuatannya. Dan hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah untuk penghalus kayu ya. Ini untuk memanfaatkan dari bekas motor mesin cuci. Nah, selanjutnya ada kapal botol plastik. Ya, jadi kapal ini dibuat dari botol plastik ya, yang bisa dinaiki ya. Karena kita di ITK juga ada danau, mungkin adik-adik bisa manfaatkan danau tersebut ya. Ya. Terserah bagaimana cara mengkreasikannya dari semua masalah yang ada menjadi inovasi yang terbaru ya. Ini dikumpulkan bahan bekasnya ya, terserah bagaimana cara melakukannya. Kilas kurang lebih seperti ini ya, dirancang. Bisa ini terkait dengan kapal menggunakan botol plastik ya. Lalu selanjutnya ini ada generator ya dari bekas kulkas ya. Nah, ternyata di dalam generator itu ada ini ya. Dalam kulkas, dalam kompresornya ya. Nah, ini untuk dimanfaatkan pembangkit listrik menggunakan gerak dari sebuah motor listrik gitu ya. Ini namanya adalah inovasi dari bahan bekas menjadi teknologi yang baru gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, hasil akhirnya seperti ini. Nah, dia memanfaatkan putaran dari bor gitu ya, lalu nanti menghasilkan output yang baru gitu ya. Nah, selanjutnya ada picohydro dari botol plastik yang
memanfaatkan botol-botol bekas dan bahan-bahan bekas yang lainnya tanpa harus ada energi yang lain ya. Ini. Ada listrik yang lain ya, jadi setelah generator ini berfungsi dengan baik, ini bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik, gitu ya. Ini proses pembuatannya menggunakan kipas angin, ya, tapi dimodifikasi ya terkait dari motornya menjadi generator. Ya. Dipasang sebuah magnetik ya. Generator. Prosesnya saja sebagai gambaran adik-adik nanti untuk mendesain sebuah inovasi yang terbaru. Seperti ini ya. Nah, ini elko-nya juga dari bahan bekas ya. Jadi semua memanfaatkan bahan bekas. Seperti ini kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Nah, adik-adik mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Jadi inspirasi untuk membuat inovasi yang terbaru di lingkungan IPK. Ya, misalnya adik-adik mau memanfaatkan selokan, memanfaatkan apapun itu ya. Intinya membuat inovasi yang terbaru. Ya. Ya, ternyata bisa juga untuk kipas angin ya. Begitu ya, adik terkait inovasi dari bahan-bahan bekasnya. Ya, oke, ini tadi terkait dengan pikohidro, ya. Mungkin ada lagi yang lain yang adik-adik bisa lihat di LMS ya. Mungkin saya sudah letakkan di LMS ya. Terkait dengan ini ya. Nah, ini juga ya dibuat dari bekas galon ya, bekas dari galon gitu ya. Dibuat menjadi generator listrik juga ya. Ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke adik-adik. Ada yang ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Mana sudah jelas? Dari saya sudah jelas, Pak. Jelas ya. Jadi adik-adik setelah ini membentuk kelompok masing-masing, membuat identifikasi masalah, dikumpulkan hari Sabtu terakhir ya. Hari Sabtu jam 12 siang ya. Jadi setelah ini adik-adik bisa mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk menentukan tema ya. Jadi temanya apa gitu ya, lingkungan mana yang akan diselesaikan ya. Mungkin itu ya adik-adik sekalian yang mungkin hadir pada hari ini. Nanti untuk teman-teman yang belum hadir tolong diinformasikan kembali ya terkait dengan tugas besar yang akan dilaksanakan gitu ya. Mungkin itu ya. Jangan lupa dicek LMS-nya nanti ya. Kalau minggu depan ternyata belum mengerjakan, maka adik-adik ada hutang satu sheet ya, atau hutang satu lembar pekerjaan itu akan diselesaikan di minggu depannya juga.
Mungkin itu ya. Cukup? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan Anjas. Saya Anjas Narsan 54201018. Untuk anggotanya ini Pak pakai yang kemarin nggak Pak? Anggotanya bebas, mau pakai yang kemarin boleh, mau ganti kembali juga boleh ya. Intinya anggotanya harus 5 sampai 7 ya. Oh baik Pak. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan kembali? Kalau bisa inovasi yang akan diajukan ya, itu bukan plagiarisme ya. Bukan plagiat milik orang lain ya. Adik-adik boleh melihat punya orang lain tapi dikembangkan kembali gitu ya. Oke, cukup ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup ya. Cukup jelas. Adik-adik silakan mengerjakan dan nanti jangan lupa dikumpulkan tepat pada waktu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena tadi diawali dengan doa. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa kembali. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Kita akhiri pertemuan pada hari ini untuk teknologi transducer. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mengerjakan. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.